Sobat Kabar Makassar, kembali lagi bersama saya, Fitrani Lestari, dalam program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. Terekam kamera CCTV, seorang pencuri bawang merah di Jeneponto diringkus polisi. Polsek Kelara berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pencuri bawang merah yang sempat viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 28 Mei sekitar pukul 11.30 WITA di Dusun Kacici, Desa Jenetalasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Peristiwa itu langsung dilaporkan oleh korban Murni 48 tahun. Ia melaporkan telah kehilangan 200 kg bawang merah yang disimpan di kolong rumah Bali. Namun keesokan harinya, korban mendapati hasil panennya berkurang dan segera memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari hasil rekaman, terlihat seorang pria tak dikenal mengambil 4 karung bawang merah dan mengangkutnya menggunakan mobil Suzuki Carry Pickup berwarna hitam dengan nomor polisi DD8958KW. Setelah memperoleh informasi tambahan dari warga, korban akhirnya dapat mengidentifikasi kendaraan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, pihak Polsek Kelara mengantongi identitas pelaku berinisial S 32 tahun, warga Kecamatan Rumbia. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Pada Jumat 31 Mei sekitar pukul 18.15 WITA, Kanit Intelkam Polsek Kelara mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku di lingkungan Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara. Tim gabungan Intelkam dan unit Reskrim Polsek Kelara segera bergerak dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Pelaku langsung digiring ke Mapolsek Kelara guna dilakukan pemeriksaan secara intensif dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan memberikan apresiasi kepada personel Polsek Kelara atas kerja keras dan kesigapan mereka dalam mengungkap kasus tersebut. Life Hospitality resmikan 2 hotel di Makassar, komitmen majukan ekosistem lokal. Life Hospitality Hotel Group berkomitmen kuat untuk menunjukkan layanan terbaiknya. Terbaru diresmikan hotel ke-7 dan ke-8 di Kota Makassar pada Minggu 1 Juni. Kedua hotel tersebut adalah Racing Hotel yang berlokasi di Jalan Racing Center nomor 31 Karangpuang, serta Sutomo Hotel yang terdapat di Jalan Dr. Sutomo nomor 35. Director of Life Hospitality Hotel Group, Budi Patiran menyampaikan, saat ini kondisi industri perhotelan penuh dengan tantangan. Walau begitu, kata Budi, terdapat kunci utama yang mampu menjadi solusi menghadapi rintangan tersebut. Budi mengungkapkan dengan peresmian hotel tersebut, akan dilakukan pula kerjasama dengan sejumlah sekolah perhotelan, bimbingan belajar, dan segmen lainnya. Cluster General Manager of Makassar Region, Fitri Kusumawardani Prince, menuturkan jika pembukaan hotel yang dilakukan bukan hanya sekedar kerjasama. Tidak dipungkiri kebutuhan hotel melibatkan banyak UMKM, seperti amenities, dental kit, sandal hingga percetakan. Fitri menekankan jika 2 hotel yang diresmikan menjadi bukti nyata dari optimisme dan strategi jangka panjang dalam menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang. Lebih jauh yang membeberkan cerita menarik di balik bergabungnya kedua hotel baru ke dalam keluarga besar Life Hospitality Hotel Group. Pembukaan hotel, kata Fitri, juga menjadi bagian dari komitmen Life Hospitality Hotel Group untuk terus mendorong pertumbuhan industri perhotelan lokal. Sebagai informasi, saat ini Life Hospitality Hotel Group mengelola 26 hotel yang tersebar di berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah 15 hotel di Surabaya, 2 di Medan, 1 di Pekanbaru, dan 8 di Makassar. Untuk di Makassar sendiri, selain Racing Hotel dan Sutomo Hotel yang baru dibuka,
terdapat Live Hotel Soekarno-Hatta, My Studio Hotel, Hotel Grand Citra, Favor Hotel, Empress Hotel, dan Hotel Tree. Diharapkan setiap hotel Live Hospitality Hotel Group mampu menjadi ruang yang menghubungkan orang-orang, menciptakan pengalaman berharga, serta membawa dampak positif bagi komunitas sekitar. Owner Skincare Agus Salim dituntut 5 tahun penjara, Mira Hayati 6 tahun. Dua terdakwa perkara pemilik skincare bermerkuri, Mira Hayati dan Agus Salim, kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam agenda sidang tuntutan Selasa 3 Juni. Dari pantauan kabar Makassar.com, sidang tuntutan kedua terdakwa digelar di ruang Ali Said sekitar pukul 15.00 WITA. Sidang tuntutan diawali oleh terdakwa Agus Salim, pemilik produk obat pelangsing Raja Glow, My Body Slim, dituntut 5 tahun kurungan pidana dan denda 1 miliar. Selanjutnya Mira Hayati yang merupakan direktur utama Agus Mira Mandiri Utama yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik lightening Mira Hayati Kosmetik dan MH Kosmetik Night Cream Glowing dituntut 6 tahun kurungan pidana dan denda 1 miliar. Jaksa penuntut umum Nur Fitriani mengatakan, dalam amar putusan yang dibacakan, terdakwa Agus Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Terdakwa tersebut terbukti melanggar pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dengan hal itu, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 5 tahun kurungan penjara. Tidak hanya itu, jaksa penuntut umum juga menjatuhkan denda kepada terdakwa Agus Salim sebesar 1 miliar, subsidi 3 bulan kurungan penjara. Selanjutnya dalam amar tuntutan yang dibacakan, terdakwa Agus Salim diberatkan dengan perbuatan yang meredakan masyarakat dan dapat membahayakan bagi yang menggunakan atau memakai produk obat pelangsing yang mengandung bahan kimia obat bisakodil. Sementara itu, terdakwa Mira Hayati dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam surat dakwaan. Sebelumnya terdakwa Mira Hayati pernah mendapatkan teguran dari pihak BPOM Makassar terkait produk skincare yang diproduksinya, di mana produk tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sebelumnya diberitakan 3 terdakwa perkara pemilik skincare mengandung bahan kimia berbahaya atau merkuri kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri atau PN Makassar Selasa 3 Juni. Catut nama Kapolres, seorang warga Jeneponto ditipu ratusan juta rupiah. Warga Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi korban penipuan. Korban mengaku ditipu ratusan juta rupiah usai ditelepon seorang pria yang mengaku sebagai ajudan Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan. Berawal dari sana, pria tersebut menyebutkan jika Kapolres membutuhkan biaya untuk menjamu seorang tamu dari Polda Sulsel. Melalui percakapan itu, korban mengiyakan dan mentransfer uang senilai 35 juta ke rekening yang telah dikirimkan oleh pelaku. Beberapa jam kemudian, pelaku kembali menghubungi korban dan kembali meminta uang, bahkan hingga 6 kali berturut-turut. Usai melakukan transaksi, korban mulai tersadar bahwa ada yang ganjil. Namun, untuk memastikan hal tersebut, korban mendatangi kantor polisi. Setelah mendapatkan informasi, ternyata korban tertipu hingga akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Kini, kasus penipuan dengan modus mencatut nama Kapolres Jeneponto telah ditangani oleh Unit Tindak Pidana Terpadu atau Tipiter Polres Jeneponto. 3 daerah di Sulsel MOU dengan GAN dukung percepatan operasi Merah Putih. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Fitrani Lestari dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Garuda Asta Cita Nusantara atau GAN Sulawesi Selatan menggelar dialog publik di Hotel Grand Town Kota Makassar
pada Selasa 3 Juni. Pada kesempatan itu, 3 kepala daerah yang ada di Sulsel turut menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU bersama GAN Sulsel. Agenda tersebut menjadi wujud dukungan terhadap program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Daerah yang terlibat dalam MOU tersebut diantaranya adalah Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Baru. Bupati Maros, Khaidir Syam, dan Bupati Baru, Andi Ina Kartikasari, hadir langsung dalam acara tersebut. Sementara Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye, diwakili oleh Asisten 1 Kabupaten Takalar, Rahman Syah. Sekjen DPP GAN, Erlangga Trisakti menyebut, jika langkah yang dilakukan menjadi bukti komitmen mendukung program Astacita. Ia menegaskan, jika GAN hadir untuk menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program Astacita dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kedepan, kata Erlangga, Sulsel dapat menjadi contoh bagi wilayah lain terkait pelaksanaan percepatan koperasi. Sementara itu, Ketua DPW GAN Sulsel, Sugianto Wahid menyatakan, nantinya akan dibuat pelatihan bagi pengurus koperasi. Sugianto mengingatkan agar dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat harus digunakan sesuai peruntukannya. Adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih terhadap Koperasi Desa Merah Putih, salah satunya yakni terkait dana. Selain itu dilakukan pula pelatihan wirausaha, serta memberikan edukasi tentang potensi yang dimiliki tiap Koperasi Desa Merah Putih, agar tidak mengalami ketimpangan dibanding koperasi lainnya.